Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru semua, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Ahmar Malawe, guru SMK Negeri 1 Kota Ternate, calon guru penggerak Angkatan 9, Provinsi Maluku Utara. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada tugas koneksi antar materi di modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan pemantik berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang saya pahami adalah semua murid sama. Saya kurang memahami karakteristik murid. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik dan kebutuhan murid. Yang kedua, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak ceramah dan siswa hanya duduk diam, mendengarkan, dan mengerjakan apa yang saya katakan. Yang ketiga, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, atau mengutamakan aspek kognitif anak saja, padahal saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran saya adalah guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar. Tugas guru adalah menuntun. Selanjutnya, pembelajaran yang berpusat pada murid. Dalam belajar, murid mendominasi kegiatan pembelajaran secara positif. Guru hanya sebagai fasilitator. Guru harus dapat memberikan kesempatan dan bantuan kepada murid untuk mengeksplorasi, menemukan, dan mengkonstruksi pengetahuan sendiri melalui berbagai sumber belajar yang tersedia. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar murid. Setiap murid memiliki cara belajar yang berbeda-beda, sesuai dengan minat, bakat, potensi, gaya belajar, dan tingkat perkembangan mereka. Sebagai guru, kita harus dapat mengenali dan memahami karakteristik belajar murid, serta memberikan fasilitas dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, yang berubah dari perilaku saya adalah saya berinovasi, berupaya memenuhi kebutuhan dan karakteristik murid dalam pembelajaran, memberikan kebebasan kepada murid dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Merubah pendekatan ke murid dengan cara melakukan refleksi untuk mengetahui kebutuhan murid. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di sini saya mencoba untuk memahami karakteristik murid sesuai dengan gaya belajarnya. Untuk saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan gaya belajar anak. Selain itu, saya juga berinovasi menggunakan teknologi untuk menyesuaikan dengan kodrat zaman. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu, pendidikan harus berdasarkan kebutuhan, minat, bakat, potensi, dan perkembangan anak yang unik. Guru harus dapat mengenali dan memahami karakteristik belajar anak secara individual dan kelompok. Selain itu, guru juga harus berinovasi untuk menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari murid. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.